Granted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa. Di sini saya akan menjelaskan materi filsafat setelah judul yang telah saya dapat. Filsafat pertengahan, patristik dan skolastik Renaissance. Filsafat abad pertengahan bisa dikatakan sebagai abad kegelapan karena pada masa itu semuanya terikat dengan gereja. Kegiatan hasil karya pemikiran manusia benar-benar diawasi dengan ketat oleh gereja. Filsafat abad pertengahan dibagi menjadi dua masa, yakni masa patristik dan masa skolastik. Perbedaan dua masa ini adalah di masa patristik ajaran gereja dianggap sebagai filsafat yang sejati sekaligus sebagai wahyu. Sedangkan pada masa skolastik, berbagai pertanyaan diuji secara tajam dan rasional tak hanya bergantung pada gereja saja. Masa Renaissance atau kebangkitan kembali berarti masa untuk kembali mempelajari hak klasik dan meninggalkan kebudayaan tradisional yang didominasi oleh tradisi agama berdasarkan teks kitab suci di bawah kekuasaan gereja atau oleh tradisi Aristotelian selama kurang lebih 2000 tahun. Di masa abad pertengahan terdapat beberapa tokoh atau filsafat yang memiliki beberapa pendapat antara lain Plotinus, Augustinus, Anselmus, Boethius, dan Thomas Aquinas. Salah satu pemikiran dari tokoh-tokoh tersebut yaitu filosofi Plotinus, berpusat pada keyakinan bahwa yang esa adalah satu dengan tidak ada bertentangan di dalamnya. Yang esa adalah yang asa, dan itulah permulaan dan sebab yang esa dari segala yang ada. Yang esa itu sempurna, tidak mencari dan tidak memiliki apa-apa. Filsafat zaman modern yang kelahirannya didahului oleh suatu periode yang disebut dengan Renaissance dan dimantapkan oleh gerakan Aufklärung di abad ke-18 itu di dalamnya mengandung dua hal yang sangat penting. Pertama, semakin berkurangnya kekuasaan gereja. Kedua, semakin bertambahnya kekuasaan ilmu pengetahuan. Rasionalisme adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal reason adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan dan pengetahuan. Rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Alat dalam berpikir itu ialah kaidah-kaidah logis atau kaidah-kaidah logika. Empirisme adalah suatu doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan serta pengetahuan itu sendiri dan menghasilkan peranan akal. Istilah empirisme diambil dari bahasa Yunani empiria yang berarti coba-coba atau pengalaman. Empirisme adalah lawan rasionalisme. Aliran ini muncul abad ke-18, suatu zaman baru di nama seorang ahli pikir yang cerdas mencoba menyelesaikan pertentangan antara rasionalisme dan empirisme. Fenomenologi berasal dari kata fenomen yang artinya gejala, yaitu suatu hal yang tidak nyata dan semu. Kebalikannya, kenyataan juga dapat diartikan sebagai ungkapan kejadian yang dapat diamati lewat indera. Misalnya, penyakit flu, gejalanya batuk, pilek. Dalam filsafat fenomenologi, arti di atas berbeda dengan yang dimaksud, yaitu bahwa suatu gejala tidak perlu harus diamati dengan indera, karena gejala juga dapat dilihat secara rutinlah dan tidak berupa kejadian-kejadian. Jadi, apa yang kelihatan dalam dirinya sendiri seperti apa adanya. Aliran filsafat materialisme memandang bahwa realitas seluruhnya adalah materi belaka. Tokoh aliran ini adalah Ludwig Feuerbach. Menurutnya bahwa alamlah yang ada dan manusia merupakan bagian dari alam dalam pemandangan materialisme. Manusia itu pada akhirnya adalah benda seperti halnya kayu dan batu. Orang materialisme tidak mengatakan bahwa manusia sama dengan benda seperti kayu dan batu. Akan tetapi materialisme berpandangan bahwa pada akhirnya, pada prinsipnya, manusia hanyalah sesuatu yang material. Kata eksistensialisme berasal dari kata ex, keluar, dan sintensi atau sinto, berdiri. Menempatkan secara umum berarti manusia dalam keberadaannya itu sadar bahwa dirinya ada dalam segala sesuatu yang ditentukan oleh akunya. Eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang memandang berbagai gejala dengan mendasarkan pada eksistensi, artinya bagaimana manusia bereksistensi dalam dunia. Filsafat kontemporer adalah periode dalam sejarah filsafat barat yang dimulai pada akhir abad ke-19, ditandai dengan suatu proses profesionalisasi disiplin keilmuan filsafat dalam bentuk filsafat analitik dan filsafat kontinental berserta perdebatan di antara kedua kubu filsafat ini.
Yang pertama ada Albert Camus, 2. Alfred Julius Sayre, 3. Alfred North Whitehead, 4. Arthur Schopenhauer, 5. Charles Robert Darwin, 6. Charles Sanders Peirce, 7. Edmund Husserl, 8. Herman de Saussure. Dan yang ke-9 Gerard Wilhelm Friedrich Hegel, ke-10 Henry Sandwich. Filsafat materialis adalah paham yang menendang segala sesuatu dari sudut materi, sedangkan di dalam Islam tidak mengajarkan untuk masuk segala sesuatu dari materi, karena materi adalah penimpan dunia semata. Pertama itu Said Hussein Nasr, yang kedua Nuqib Al-Atas, ketiga Hasan Hanafi, keempat Nasr Hamid Abdul Zaid, dan kelima Fazlur Rahman. Fazlur Rahman berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk mengembangkan potensi manusia sehingga manusia bisa memanfaatkan dunia sebagai kesatuan sehingga mampu membentuk keteraturan dunia. Tujuan pendidikan menurut Rahman menekankan pada hal moral. India adalah suatu wilayah dibatasi penggunaan yang terjal. Tidak ada jalan lain kecuali melalui lintasan Khyber. Pada zaman kuno, daerah India sulit dimasuki oleh musuh sehingga penduduknya dapat menikmati kehidupan yang tenang dan banyak peluang untuk memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan kemurnian. Filsafat India berkembang dan menjadi satu dengan agama sehingga pemikiran filsafatnya bersifat religius dan tujuan akhirnya adalah mencari keselamatan akhirat. Zaman Weda dikatakan zaman Weda karena sumber benih pemikiran filsafat berasal dari kitab-kitab Weda, Rig Weda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharva Weda. Benih pemikiran filsafat tersebut dalam Matera di atas air Sumatera mengapung telur Kuliah, kemudian pecah menjadi Winakarman menjadi anak pertama alam semesta. Zaman Al-Karita. Sebagai latar belakang zaman ini, adanya krisis politik, kemerosotan moral atau kepercayaan terhadap para dewa akibat dari kaum penjajah atau pendatang. Zaman sastra. Zaman ini juga disebut zaman skolastik. Kitab yang muncul pertama kali adalah kitab Vedika yang uraiannya seperti prosa disusun secara singkat agar mudah dihafal atau diamalkan. Filsafat Cina adalah salah satu dari filsafat tertua di dunia dan dipercaya menjadi salah satu filsafat dasar dari 3 filsafat dasar yang mengaruhi sejarah perkembangan filsafat dunia. Salah satu ajaran pada zaman klasik filsafat Cina adalah Yang. Filsafat Cina dibagi atas 4 periode besar, yaitu zaman klasik, zaman Neo-Taoisme dan Buddhisme, zaman Neo-Konfusianisme, dan zaman modern. Filsafat Indonesia merupakan pemikiran yang dikembangkan oleh masyarakat asli Indonesia. Filsafat tersebut termanifestasikan ke dalam berbagai bentuk seperti pantun, konsep gotong royong, Pancasila, serta bentuk-bentuk kebudayaan yang lain. Tokoh filsafat Indonesia yaitu 1. Takdir Ardian Sabana, 2. Soekarno, 3. Ki Hajar Dewantara, 4. Sujatmoko, 5. Harun Nasution, 6. Gus Dur, 7. Nurul Majid. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.